Kesalahan 99% orang yang nyari rumah adalah mereka mencari rumah di hari Sabtu dan di hari Minggu. Tips lengkap atau panduan lengkap dalam mencari rumah idaman. Ini adalah problem statement kebanyakan orang dalam mencari rumah. Pertama, beli rumah adalah perkara sekali seumur hidup bagi kebanyakan orang. Karena kita melakukan ini sekali seumur hidup, sedikit sekali yang menyiapkan ilmunya sebelum membeli. Dalam manajemen itu ada istilah we don't know what we don't know. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Yang mana wajar. Oke, tapi dengan itu datanglah resiko kita melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Dan karena rumah ini adalah perkara yang sangat mahal, satu kesalahan tuh bisa membuat kita rugi ratusan juta. Gitu. Oke. Problem statement kedua yang sering kita temukan adalah beli rumah itu bagi kebanyakan orang adalah perkara terbesar, termahal, dan terlama yang kita bisa lakukan. Jadi kalau misalkan salah beli, kita terkomit, kita terkunci dalam waktu yang lama gitu untuk melunasi rumah itu gitu kan. Jadi bisa jadi ada beberapa orang yang gue jadi nggak ikhlas nih ngelunasin rumah ini gitu karena gue salah beli gitu. Sayang ya, gitu. Makanya kita nggak pengen seperti itu. Ketiga, yang kita harus sadari adalah gini, at the end of the day, marketing rumah baru atau penjual rumah second itu hanya tertarik akan satu hal, yaitu unitnya terjual. Mereka akan mementingkan kepentingan mereka. Tidak ada yang mementingkan kepentingan kita sebagai pembeli. Adalah kita sebagai pembeli yang harus menjaga kepentingan kita. Ya kan? Nah, bagaimana kita melakukan itu? Kita melakukan itu dengan mencari ilmunya sebelum membeli. Gitu. Keempat, jika kita udah beli rumahnya dan baru kemudian sadar, wah salah ya beli rumah di sini, udah deh, baru deh. Akhirnya kita pasrah gitu. Kayak misalkan, ya udah deh pasrah deh ke kantor 2 jam dan balik lagi 2 jam. Ya udah deh pasrah deh macet-macetan. Ya udah deh pasrah deh biaya ekonominya tinggi sekali 3 juta sebulan untuk transport. Ya udah deh pasrah deh anak saya harus bangun 4:30 atau jam 4 bahkan untuk pergi ke sekolah. Akhirnya banyak hal yang kita pasrahin gitu. Dan gue ngeliat banyak sekali adik-adik gue yang harus pasrah dengan hal-hal seperti ini. Jadi ini sebabnya gue bikin channel ini gitu. Bagaimana kita menghindari semua ini? Ya kita menghindari semua ini dengan cara punya ilmunya sebelum membeli, dengan teliti sebelum membeli. Ya kita beli HP aja kita kan teliti ya. Sebelum membeli kita jejerin 3 HP, kita bandingin 3 HP. Ya masa rumah nggak kayak gitu juga gitu. Oke? Nah, tips pertama adalah lakukan 135 dan 1. Lu browsing sebanyak mungkin. 100 nggak mesti 100 banget ya, tapi kalau bisa sebanyak mungkin. Browsing rumah sebanyak mungkin. Sesukanya aja, semaunya aja. Baru lu shortlist sampai sekitar 30. Lagi-lagi 30 ini juga nggak harus 30 banget, tapi mungkin 20 kali ya. Lu shortlist 20 yang paling cocok di hati lu. Oke? Kemudian setelah lu shortlist 30, nah berikhtiarlah untuk visit minimal 5 lokasi. Hindari jatuh cinta ke rumah pertama atau ke rumah kedua gitu ya. Jadi kita baru visit dua lokasi terus dia ini udah keren banget nih, udahlah kita nggak usah ngeliat yang lain. Jangan kemakan kayak gitu. Kenapa? Karena siapa tahu rumah impian lo atau rumah yang sangat menguntungkan lo atau rumah yang biaya ekonominya sangat menguntungkan lo atau rumah yang SMA unggulnya dekat rumah lo, itu bisa jadi di rumah ketiga, keempat, kelima gitu. Ya. Itu minimal 5 ya. Nah, setelah itu barulah beli 1 gitu. Oke. Nah, untuk hal ini cek lagi video kerjasama gue dengan rumah.com, bisa diklik di bawah. Oke. Nah, berikutnya tips kedua. Ini yang lo harus lakukan saat di tahap memvisit 5 lokasi itu ya. Ini fontnya biru. Kenapa? Karena
Karena gue udah pernah ngebahas ini di episode-episode sebelumnya, gue bedain. Jadi tips kedua adalah hire jasa appraiser untuk mengidentifikasi harga yang wajar. Ajak appraiser mengunjungi rumahnya, baik itu second maupun rumah baru. Oke? Nah, setelah selesai visit, nanti si appraiser akan ngasih penilaian. Bu, harga sebenarnya ini 600 juta bu, tapi orangnya buka penawaran di 900 juta. Atau si marketingnya bilang bahwa ini harga rumah klaster baru ini 900 juta gitu. Ada gap 300 juta gitu sebenarnya. Nah, kalau rumah second, lu bisa tawar. Tapi kalau misalkan rumah baru, kecil kemungkinan lu bisa nawar. Mungkin malah lu diketawain. Dan di titik itu, kalau misalkan lu bisa nawar. Tapi kalau misalkan lu nggak bisa nawar, maka itu adalah titik adik-adik untuk memutuskan. Oke nih, gimana nih? Kita tetap jalan dengan harga 900, yang mana berarti kita tahu bahwa ini kemahalan 300 juta. Atau ya udahlah, kita lupakan rumah impian ini. Kita pergi, kita move on ke pilihan-pilihan yang lain. Oke? Nah, cara lain adalah kita ngecek manual harga pasaran lahan di daerah sana dan ngecek manual harga bangunan. Nah, kebanyakan dari kita itu studi yang sedikit terlalu rumit, makanya jasa appraiser itu memudahkan sebenarnya. Dia tahu harga lahan di sana, dia tahu harga materialnya. Jadi sebenarnya memiliki appraiser di samping lu saat lu mau membeli itu sangat membantu adik-adik sih sebenarnya. Tips nomor 3, cek zonasi atau jarak ke SMA unggulan dari rumah tersebut. Ini juga fontnya biru, kenapa? Karena gue sudah membahas ini beberapa kali di episode-episode yang terpisah. Gue termasuk orang yang paling mendengungkan ini sebenarnya ya. Nah, kenapa sih harus SMA? Kenapa nggak mentingin SD? Kenapa nggak mentingin SMP? SMA kan cuma 3 tahun. Iya, betul. Masalahnya gini, seperti yang gue udah pernah bilang di episode sebelumnya, masuk SMA unggulan akan memperbesar kans anak lo untuk keterima di perguruan tinggi negeri. Cara mencek zonasi itu gampang. Kita cek dulu aja ini rumah masuk ke dalam kelurahan mana. Kalau misalkan DKI, itu definisi mereka zonasi itu jarak sekolah itu ke kelurahan. Nah itu yang mereka perhitungkan. Oke. Kalau non DKI, yang mereka perhitungkan adalah jarak dari sekolah ke rumah. Pertimbangan zonasi ini dapat diabaikan jika adik-adik dari awal sudah yakin bahwa adik-adik tidak akan tinggal di tempat itu selama 12 tahun. Gue udah yakin nih, kita nggak akan tinggal di sini 12 tahun. By the time anak kita lahir dan sampai SMP, kita udah pindah ke tempat lain. Nah, kalau udah kayak gitu, ini tidak perlu dipikirkan, nggak apa-apa. Oke? Atau lu bisa mikir bahwa ya udahlah nggak apa-apa, kita nggak usah mikirin SMA negeri. Nah, kalau misalnya kayak gitu, jujur aja, gue sebagai kakak yang baik harus bilang itu adalah pertimbangan yang kurang bijak, bahkan cenderung arogan kepada anak gitu ya, maksudnya arogan kepada anak. Jadi hati-hati di situ ya. Selain zonasi, jarak ke SMP dan SD juga penting. Jujur aja, gue punya cerita, dan ini sering gue ceritain ke orang-orang. Ada anak SMP yang harus bangun dan berangkat jam 4 pagi agar dia bisa sekolah di sekolah unggulan. Kenapa? Karena jarak rumahnya sangat-sangat jauh. Kasian gitu loh, maksudnya ini anak baru SMP dan dia harus bangun sebelum jam 4 agar dia pergi jam 4 gitu loh untuk ke sekolah. Ini kurang bijak. Kenapa? Karena pada dasarnya kita merampok waktu anak kita. Anak kita juga butuh les kan, anak kita juga butuh pemantapan, anak kita juga butuh istirahat, anak kita juga butuh main gitu. Jadi lu bayangin, sementara anak-anak lain bisa sekolah, kemudian les, kemudian main, anak ini harus berangkat jam 4, nyampe sekolah jam 7, habis itu dari sana pulang 3 jam lagi ke rumah. Mana waktu buat lesnya, mana waktu buat mainnya, mana waktu buat istirahatnya. Itu sih sebenarnya yang kita harus pikirin ya. Oke. Tips keempat,
harus dekat ke 4 lokasi ini, yaitu pasar, rumah sakit, hiburan seperti pusat kuliner atau mall gitu ya. Dan terakhir SMA unggulan ini yang kita udah bahas. Nah, sebagai kakak yang baik, gue harus wanti-wanti banget ke adik-adik gini. Tolong banget jangan silau sama pasar, sama hiburan gitu. Oh deket mall, wah deket ini gitu. Tolong jangan silau dengan itu. Kenapa? Karena lo nggak ke pasar tiap hari, adik-adik ya. Lo nggak ke mall setiap hari. Tapi you know what? Anak lo yang sekolah setiap hari. Jadi pikirin di situnya. Oke. Ini juga font biru menandakan bahwa gue sudah berkali-kali ngebahas ini di episode-episode lain. Lo juga bisa simak salah satu episode gue, judulnya Area Ideal untuk Hunian. Tips nomor 5. Pastikan bahwa rumahnya itu dekat stasiun kereta. Dekat stasiun kereta itu dapat menekan biaya transport lo, yang mana artinya uang hilang lo sedikit. Oke, yang mana berarti lo bisa nabung banyak. Jika dekat pintu tol, maka lo harus punya mobil, dan itu keluar lagi 150 sampai 200 juta. Lo harus bayar tol setiap hari, lo harus bayar bensin setiap minggu, dan itu bisa mahal banget jujur aja. Oke, ini juga pernah gue bahas di episode yang sama, dan ini juga udah pernah gue bahas saat gue bekerja sama dengan rumah.com. Linknya ada di bawah ya. Oke. Tips nomor 6. Nah, ini hitam menandakan bahwa gue belum pernah ngasih tahu lo ini sebelumnya. Oke. Kunjungi lokasi di hari kerja. Invest 1 hari cuti untuk melakukan ini. Kesalahan 99% orang yang nyari rumah adalah mereka mencari rumah, mereka visit lokasi itu di hari Sabtu dan di hari Minggu. Nah, ini salah. Kenapa? Karena di hari Sabtu dan di hari Minggu, macetnya nggak terlalu kelihatan, macetnya nggak terlalu intens. Kalau misalkan macet, lu nggak diburu waktu gitu. Ya. Dan di hari Sabtu dan di hari Minggu, yang lu lihat tuh senang-senangnya aja. Oh, orang lari, oh, orang sepedaan, ih, mallnya rame ya, ih, kulinernya asik-asik gitu. Itu yang lu lihat. Datang Senin pagi jeder, macet berkilo-kilo, macet 3 jam. Itu nggak lu lihat tuh di Sabtu Minggu. Yang lu lihat happy-happynya aja. Makanya visit lokasi di Senin pagi atau Senin sore. Dengan begitu, lu bisa ngelihat sendiri dan ngerasain sendiri seberapa parah macetnya dan seberapa lama macetnya. Macet nyantai dengan macet lu harus masuk ke kantor jam 8 itu beda ya. Ya kan? Beda kerasa urgensinya gitu. Kemudian lu juga bisa ngerasain sulitnya mencari ojol, dan lu juga bisa menimbang lu juga bisa melihat kepadatan gerbong-gerbong keretanya gitu. Nggak apa-apa sih, setidaknya lu ngelihat sebelum lu membeli, ketimbang lu membeli dulu baru lu lihat gitu loh. Untuk menghindari kita nyesal di kemudian hari gitu. Untuk menghindari kita juga pasrah di kemudian hari gitu. Oke. Tips ke-7. Cek sertifikat ke notaris. Ini juga sesuatu yang sangat jarang orang lakukan. Hal pertama yang orang jarang lakukan adalah meng-hire jasa appraiser. Hal kedua yang orang jarang lakukan adalah meng-hire notaris sebelum transaksi. Jadi gunanya apa? Hire mereka untuk memastikan bahwa lahan di sana itu tidak bermasalah. Jadi kita hire mereka akan ngecek, mereka bisa tuh, somehow mereka punya aksesnya. Dan mereka bisa kembali ke kita, oke ini nggak ada masalah kok, nggak ada sengketa, nggak ada apa gitu. Tidak sedang nyangkut di jalur hukum. Adik-adik harus ingat satu hal, at the end of the day, penjual itu hanya mementingkan satu hal, agar unitnya terjual. Gitu. Oke, jadi adik-adik harus memastikan bahwa adik-adik menjaga kepentingan adik-adik sebagai pembeli. Gitu. Ya, oke. Tips nomor 8. Nah, ini juga udah pernah gue bahas di beberapa episode sebelumnya. Jika ingin dihuni, maka tips ini tidak berlaku. Silakan aja lanjut ke tips 9. Tapi jika adik-adik sengaja beli untuk menyewakan, maka sebelum membeli, adik-adik harus mempelajari pasar sewa di area sana. Contohnya gini, misalkan adik-adik beli rumah 900 juta. Terus udah gitu beli rumahnya KPR gitu ya, yang mana gue nggak sarankan sebagai muslim. Terus udah gitu bunganya, setelah dihitung, itu 400 jutaan. Jadi total adik-adik 1,3 M atau 1,4 M lah dengan overhead cost. Nah, kalau misalnya keluarnya 1,4 M, kita udah tahu nih kita akan keluar 1,4 M.
Artinya adik-adik harus menyewakan rumah itu minimal 70 juta per tahun. Gitu. Nah, kita harus cek pasar sewa di sana sanggup nggak mengcover 70 juta setahun. Kalau misalkan enggak, agak sayang sebenarnya gitu. Apalagi kalau misalkan disengajain beli gitu ya, disengajain beli untuk sewa. Gitu. Kalau misalkan tadinya beli untuk dihuni, tapi karena satu dan lain hal harus pindah, ya udah disewain aja. Nah itu iseng-iseng berhadiah, itu nggak apa-apa. Silakan mau 1 juta sebulan kek, mau 2 juta sebulan kek, nggak apa-apa. Tips nomor 9. Nah ini gue belum pernah ngomong sebelumnya dan ini lumayan penting, so pay attention ya. Tips nomor 9 adalah jangan underestimate rumah second. Oke? Jadi gini, ini gue lihat tendensinya di pengantin baru. Jadi pengantin baru tuh pengen semuanya serba baru gitu kan. Pasangan baru, hidup baru gitu. Pengennya juga rumah baru, which is fine, nggak ada masalah. Tapi yang gua ingatkan sebagai kakak nih adalah adik-adik tolong jangan sampai menihilkan atau melewatkan keuntungan-keuntungan yang rumah second bisa berikan kepada adik-adik. Contohnya apa? Contohnya ini. Keunggulan rumah second itu ya, harga penawaran dapat kita counter banyak dengan jasa appraiser. Oke, ruang untuk nego lu banyak. Oke. Beberapa rumah second itu memiliki keunggulan lokasi yang strategis. Kenapa? Karena ya dia udah beli lokasi itu 20 tahun yang lalu kan, saat semuanya belum ada gitu. Sekarang semuanya udah ada, lokasi itu menjadi strategis. Ada SMA unggulan, ada apa gitu. Ya kan? Nah, dan ada aja market yang ngejual. Kenapa? Karena contohnya nih, misalkan ada orang mau pensiun, dia udah selesai di Jakarta, dia pengen balik ke asalnya di Malang atau asalnya di Jogja gitu. Yaudah, gue udah nggak ada kepentingan nih di Jakarta. Yaudah, akhirnya dia jual gitu. Nah itu potensi buat lo. Okay. Atau misalkan ada orang yang udah berpulang dan anak-anaknya ingin menjual untuk bagi waris gitu. Anak-anaknya udah pada mentas semua dan rumah itu terletak di dekat sekolah unggulan gitu. Ini potensi yang sangat bagus sekali, jujur aja. Kalau gue jadi adik-adik, itu akan menjadi pilihan pertama gue. Gitu. Oke? Kekurangan rumah second adalah umur bangunan yang sudah tua. Tapi lu dapat memitigasi ini dengan meng-hire jasa appraiser tadi. Gitu. Kembali bahwa jasa appraiser ini sebenarnya banyak sekali ya fungsinya gitu. Dia dapat mengasih tahu kita, wah ini strukturnya udah tua nih, atau ya nih strukturnya masih bagus kok gitu karena bahan materialnya oke gitu. Oke. Keunggulan rumah baru fasilitasnya cenderung lebih lengkap. Mari kita akui bahwa kebanyakan developer ngebangun rumah 20 tahun yang lalu itu mungkin belum kepikiran bahwa harus ada clubhouse, harus ada jogging track, harus ada kolam renang gitu. Nah, klaster-klaster yang baru sekarang nih dibangun itu udah lebih kepikiran tuh, udah lebih menarget anak-anak muda gitu. Itu sih sebenarnya ya. Tapi kita harus tanyakan ke diri kita, penting nggak sih semua itu? Penting ada kolam renang atau penting dekat sekolah? Lebih penting mana? Lebih penting jogging track apa lebih penting dekat sekolah unggulan gitu. Itu yang lo harus pikirin gitu. Oke. Kekurangan rumah baru ya ini, laba pengembangnya keterlaluan tinggi, asli keterlaluan tinggi. Dan masalahnya adalah hampir tidak bisa ditawar oleh kita, meskipun kita sudah memakai jasa appraiser gitu. Dia harganya 900 juta, appraiser bilang, mbak ini sih sebenarnya di sini nih harganya 600 jutaan gitu. Kita nggak bisa nawar, kecil sekali gitu kemungkinan kita bisa nawar. Kayak yang seperti gue bilang tadi, kemungkinan besar kita bakal diketawain sama marketingnya gitu. Oke. Dan seringkali kalah strategis dari rumah second. Oke. Nah, tips nomor 10. Tidak perlu membeli terlalu mahal. Adik-adik harus perhatikan ini. Semakin mahal kita beli rumah, maka semakin mahal juga kita menjualnya. Ya, siapa sih mau jual rugi, ya kan? Tapi kalau misalnya lu beli rumah 900 juta, masa lu jual 700 juta, ya kan? Kalau misalnya lu beli 900 juta, ya lu mau jualnya 1,2 M dong, gitu kan. Ya 10 tahun ke depan gitu ya. Nah, masalahnya gini, semakin mahal lu beli rumahnya, berarti kan semakin mahal lu jual. Nah, semakin mahal lu jual, semakin sedikit orang yang mampu untuk ngebeli rumah dengan nilai sebesar ini gitu.
Oke? Itu yang adik-adik harus perhatiin. Hal kedua yang harus adik-adik perhatiin gini, semakin mahal rumahnya, jika adik-adik beli memakai KPR, maka bunganya juga makin tinggi loh. Gitu. Itu yang adik-adik harus perhatikan. Segitu dulu dari gue. Ada banyak sekali informasi yang ada dalam episode ini. Semoga semuanya membantu adik-adik dalam mencari rumah idaman dengan harga terbaik. Ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.